Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tadi telah dijelaskan mengenai laporan laba rugi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Komponen-komponen yang termasuk di dalam laporan perubahan modal seperti modal awal. Modal awal merupakan keseluruhan dana yang ada di awal periode keuangan atau laporan kooperatif yang terdapat dalam laporan posisi keuangan dari periode sebelumnya sebelum terjadi penambahan modal dan diperoleh dari hasil investasi pemilik yang biasanya digunakan untuk kegiatan operasional usaha atau untuk mengembangkan perusahaan, atau lebih tepatnya adalah modal di awal tahun. Selanjutnya adalah saldo perolehan laba rugi, yaitu hasil laba bersih atau rugi milik perusahaan dari satu periode akuntansi. Ini biasanya merupakan jumlah yang ada dalam laporan laba rugi atau lajur bagian laba rugi di dalam kolom neraca. Selanjutnya adalah PRIV atau data PRIV atau pengambilan modal untuk kepentingan pribadi. PRIV adalah pengambilan dana pribadi yang dapat dicatat di dalam laporan yang menyatakan perubahan modal. Biasanya merupakan penarikan sejumlah dana berupa modal yang dilakukan oleh direktur atau bisa juga pihak penanam modal lain, di mana dana tersebut akan dipakai untuk keperluan lain di luar dari kegiatan usaha inti perusahaan selama satu periode akuntansi. Selanjutnya saldo modal atau hasil akhir merupakan saldo cadangan modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau pemegang saham di akhir periode pelaporan yang bisa dilihat di laporan posisi keuangan atau neraca, dan pada contoh laporan yang menyatakan perubahan modal biasanya ada di bagian paling bawah tabel. Di sini telah diberikan contoh tentang laporan perubahan modal pada Jayabaya Percetakan periode berakhir 31 Januari 2011. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mencari modal awal pada 1 Januari 2011. Kita bisa langsung mencarinya dengan menggunakan rumus, yaitu kita klik kursor bagian G5. Kemudian kita klik sama dengan, lalu kita ke bagian sheet neraca lajur. Nah, kemudian kita mengklik bagian neraca, yaitu L15, di mana di situ terdapat modal 80 juta. Kita langsung saja mengkliknya, kemudian kita tekan enter. Nah, otomatis modal awal 1 Januari 2011 akan otomatis terisi 80 juta tanpa kita mencarinya dengan bersusah payah. Baik, langsung saja untuk yang selanjutnya adalah laba rugi, di mana kita juga dapat mencarinya menggunakan rumus seperti yang sebelumnya, yaitu kita mengarahkan kursor terlebih dahulu ke E6, kemudian kita mengklik tanda sama dengan, kemudian kita ke sheet neraca lajur. Nah, di neraca lajur kita kembali mengacu pada neraca, yaitu laba rugi yang terdapat di kolom L29. Ya, langsung saja kita klik yang nilainya adalah 19.100.000. Nah, setelah kita klik, kita menekan enter. Nah, otomatis nominalnya juga akan terisi sendiri, yaitu 19.100.000. Karena di Jayabaya Percetakan dia tidak pernah mengambil uang untuk pengambilan pribadi, atau dapat juga disebut dengan PRIV. Jadi kita tidak akan menulis nominal apapun. Kita hanya menulis, kita dapat menulis dengan angka 0 ataupun angka minus karena nominalnya tidak ada. Lalu untuk jumlahnya, karena pengambilan PRIV atau pengambilan untuk pribadi itu tidak ada, jadi langsung saja laba ruginya kita salin, lalu kita pindahkan ke bagian G8, yaitu jumlahnya. Nah, untuk menentukan modal akhir pada 31 Januari 2011, kita menjumlahkan modal awal pada 1 Januari dengan laba rugi. Jumlah laba rugi yaitu 80 juta ditambah dengan 19.100.000.
Untuk lebih mudahnya kita dapat menggunakan rumus, yaitu kita dapat menggunakan AutoSum. Langsung saja kita klik AutoSum. Kita klik sama dengan, kita klik AutoSum, lalu kita arahkan kursor ke 80 juta sampai dengan 19 juta, kemudian kita klik AutoSum. Nah, otomatis dia akan terjumlah sendiri angka nominalnya, yaitu 80 juta ditambah dengan 19 juta 100, maka hasilnya adalah 99 juta 100 rupiah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait laporan perubahan modal. Saya kembalikan kepada moderator.